Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas mengenai perang Palestina dan Israel. Saya mempunyai sebuah solusi gimana cara agar Palestina ini menang. Yang pertama, solusinya adalah bersatu. Semua umat Islam bersatu. Ya, semua negara Islam ya, baik Indonesia, Malaysia, Afghanistan, Arab Saudi terutama ya, Arab Saudi, Jordan, semua negara mayoritas Islam itu bersatu padu. Ya, Iran, semuanya. Semua mazhab, semua golongan, semua aliran. Tanpa ada yang menyesatkan. Bersatu padu untuk membela Palestina. Nah, itu adalah solusi yang pertama. Jadi jangan ada yang saya tidak setuju dengan negara ini, dengan Islam ini. Hilangkan semuanya itu. Ini demi Palestina. Ya. Karena semua golongan itu sama. Ya. Rasulullah bersabda bahwa Islam itu seperti bagian-bagian tubuh, seperti tubuh. Nah, di tubuh ini nih itu tidak sama, memang tidak sama. Ada otak, ada jantung, ada paru-paru, ada apa namanya itu, ya macam-macam lah ya. Nah, itu kalau kita menyalahkan satu sama lain, mengunggulkan, ya tubuh itu akan mati. Sama seperti umat Islam sekarang itu diadu domba. Diadu domba oleh siapa? Oleh orang-orang kafir, Amerika dan Israel. Diadu dombanya seperti apa? Adu dombanya contoh, adu domba Sunni dan Syiah. Nah, ini sangat-sangat kentara sekali. Kira Syiah itu juga Islam. Syiah itu adalah ya dulunya itu perbedaan pendapat aja. Perbedaan pendapat. Khilafiyah. Jadi dulunya adalah politik Islam antara ya Sayyidina Ali dan mungkin para sahabat dan umat-umat Islam zaman dahulu, dan jangan dibawa sampai sekarang, dan biarkan semuanya bersaudara gitu. Jadi itu adalah solusi agar kita bisa memenangkan perang melawan Israel, orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu bersatu. Amerika, Israel, semuanya bersatu. Gitu loh. Lah, kita itu dipecah belah, si Sunni itu disaling benturkan. Jadi jangan sampai percaya kalau ada kelompok-kelompok yang mengatakan Syiah ini sesat, ini sesat, ini sesat. Itu adalah kelompok yang segolongan dengan orang-orang kafir. Jadi jangan sampai kalian percaya, karena itu bisa memecah belah kita. Ingat bahwa bangsa Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, itu juga menggunakan politik divide et impera kan. Jadi mengadu domba sama. Nah, Barat sekarang orang-orang kafir itu juga mengadu domba umat Islam, antara terutama Syiah dan Sunni ini. Agar coba bayangkan, Syiah Iran itu banyak sekali membantu oleh Palestina. Kalau seandainya Syiah bukan Islam, mana mungkin dia mau membantu Palestina? Memang saya sumber dari banyak sekali medsos ya, dari medsos, tapi dari medsos yang berbeda-beda ini menyebutkan bahwa Iran itu sangat ingin membantu Palestina. Makanya dari itu kita harus bersatu, jangan memandang golongan ini, jangan. Nah, justru yang kita jauhi adalah orang-orang yang sering mengkafirkan orang lain, sering menyesatkan golongan-golongan lain. Itu jangan sampai. Itu adalah kanker, ibarat dalam tubuh. Rasulullah bersabda bahwa kita adalah satu tubuh umat Islam. Dan kalau ada satu golongan yang menyesatkan orang lain, itu namanya kanker. Dan kanker harus dibuang demi persatuan umat Islam. Jadi solusi pertama bahwa kalau kita ingin umat Islam itu menang melawan Israel, ya kita bersatu. Karena Israel itu di belakangnya ada Amerika, ada Inggris, ada negara-negara maju. Dan kita diancam kalau ikut campur dalam perang Palestina Israel, kita akan di bom atom. Dia akan diserang kok.
oleh mereka, dan solusinya yaitu adalah persatuan umat Islam. Dan Islam itu, negara Islam itu yang canggih itu adalah Turki dan Iran. Turki senjatanya tangguh, tapi sayang Turki itu dia mau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, yang saya dengar seperti itu. Dan Iran, ya Iran banyak sekali difitnah Syiah, banyak sekali difitnah. Ya Allah, kapan majunya? Gak bakal menang kalian. Kalian kalau gini terus, kalian gak bakal menang. Melawan Israel gak bakal menang. Kalau ada kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan orang lain, mengkafirkan Syiah, saya Sunni, dan saya tidak menganggap bahwa Syiah itu adalah sesat. Jangan. Syiah adalah saudara kita. Ayo bersatu kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu adalah umat Islam harus mengembangkan teknologi. Secanggih apapun, sepandai apapun kita dalam bela diri, tapi kalau kita kalah dalam teknologi, ya kita akan kalah. Contoh saja kita mengembangkan bambu runcing misalnya, kita alih dalam bambu runcing, tapi kalau teknologi kita kalah, ya kita akan kalah. Jadi satu-satunya cara yaitu mengembangkan teknologi, karena Amerika itu juga teknologinya canggih, mereka mengembangkan teknologi, Israel apalagi. Dan untung saja kalau kita dibantu oleh Rusia, Rusia adalah komunis. Dan untung saja nanti kalau kita dibantu oleh Cina, itu juga komunis. Maka jangan terpecah belah. Umat Islam jangan terpecah belah, karena kita harus bersatu. Kalau ada orang yang memecah belah, itu adalah target dari orang-orang kafir Israel dan Amerika juga. Mereka suka ada golongan-golongan seperti orang-orang yang mengkafirkan itu target mereka. Jadi jangan sampai terpecah belah, jangan sampai kalian percaya. Dan ini pesan untuk orang-orang yang suka mengkafirkan, entah golongan apa itu. Kalian ini adalah antek-antek dari Amerika. Entah kalian ini menyadari atau tidak, kalian adalah target dari Amerika, khususnya yang suka sekali menyesatkan Syiah. Apain kamu ini? Kamu itu targetnya mereka, gitu. Jadi kita harus bersatu. Dan kamu ini, orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain, kamu adalah kanker dalam tubuh umat Islam. Ini aja, kamu adalah kanker. Syiah dan Sunni itu adalah percabangan dari Islam. Saya adalah Sunni. Maka umat-umat mereka mempunyai pandangan mengenai masa lalu, ya biarkan saja. Yang penting mereka sama-sama menyembah kepada Allah, sama-sama Islam, ya sudah. Kalau mereka mengaku Islam, ya sudah. Nggak usah kita mengkafirkan, nggak usah. Emang kamu tahu hati mereka? Jangan seperti itu. Oke? Semoga ini bermanfaat bagi umat Islam semuanya. Dan ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.